Udah di record. Nah, jadi buat materi yang ini tuh bisa dibilang nggak nyambung sama yang kemarin. Kalau kemarin kan nyambung satu siklus sampai yang bonds. Nah, kalau ini tuh misah. Jadi soal tersendiri biasanya. Karena dia cuman kayak satu kasus langsung jawab, kasus jawab. Jarang dibikin siklus gitu. Materinya tuh kita sebenarnya dibagi dua. Yang pertama itu ada akuisisi tahun berjalan, yang kedua ada perubahan kepemilikan. Nah, buat yang akuisisi tahun berjalan itu ada dua jenis gitu. Ada single step. Single step tuh maksudnya kita langsung beli sekaligus gitu di satu waktu. Oh iya, sedikit catatan ya buat akuisisi tahun berjalan di sini tuh yang kita maksud itu memperoleh kendali. Memperoleh kendali itu berarti kan lebih dari sama dengan 50% ya. Jadi yang maksud disebut akuisisi di sini tuh kita pembelian sebesar 50% atau lebih. Jadi posisinya itu kita misalkan punya 20% sebelumnya, beli lagi 40. Kalau di total tuh 60, itu kan lebih dari 50%, berarti itu udah punya kendali. Nah, jadi yang dimaksud akuisisi di sini tuh kita memperoleh lebih dari 50%, lebih dari sama dengan 50%. Nah, kalau single step itu kan single itu satu, berarti kita langsung beli sekali gitu. Kita beli sekali langsung lebih dari 50%. Nah, maksudnya gimana? Misalkan nih, biasanya kan kita selalu dimulainya tuh 1 Januari. 1 Januari terus mau tahun misalkan 2017 atau 2018. Nah, itu kan ya udah kayak biasa kayak kemarin. Tapi kan kalau yang ini sekarang tahun berjalan. Jadi antara 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi interim gitu. Dia tuh di tengah-tengahnya. Di antara 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, biasanya sih dia ngambil per 3 bulan atau per 6 bulan gitu biar angkanya gampang gitu. Misalkan kasusnya tuh di 1 April. 1 April P membeli kepemilikan di S sebesar 60%. Nah, ini kan berarti 60% kan udah jelas lebih dari 50%. Artinya dia nanti bakalan dapat kendali gitu. Nah, ini kalau single step atau langsung gitu intinya tuh. Jadi sekali beli langsung memperoleh kendali. Nah, kalau jenis yang kedua tuh kita disebutnya tuh piecemeal atau step by step atau bertahap gitu kalau di bahasa Indonesianya. Kalau bertahap itu maksudnya gimana? Jadi misalkan kita belinya itu 3 kali nih. Pertama 1 April, terus 1 Juni, terus 1 Oktober misalkan. 1 April kita cuma beli 5% misalkan. 1 Juni 10%. Nah, di 1 Oktober kita beli misalkan 60%. Nah, kalau kayak gini kan berarti di 1 April apa? Belum punya kendali. Di sini kan belum, karena cuma 5%. Di 1 Juni belum juga. Kenapa? Karena kan kalau kita total baru 15%. 15% kan cuma pengaruh, bukan kendali. Gitu. Terus di 1 Oktober, 1 Oktober sudah. Kenapa? Karena kalau kita total kan sekarang udah punya 75%. Nah, ini disebutnya tuh akuisisi secara bertahap atau step by step gitu. Nanti perlakuannya itu agak sedikit berbeda gitu antara yang tadi yang langsung misalkan langsung 60% atau yang bertahap gini. Oke, kita hapus dulu. Nah, yang jadi masalah kenapa sih? Apa bedanya dengan materi sebelumnya? Kan kalau misalkan tadi kasusnya di 1 April kita beli 60%, berarti kan nanti kita punya kendalinya cuman buat kapan? Dari 1 April sampai 31 Desember kan. Terus data-data dari 1 Januari sampai dengan Januari, Februari, Maret itu 30 atau 31 ya? 31 ya? Sampai 31 Maret itu perlakuannya gimana nanti? Ini kan kita jadi dipecah dua nih.
tanggalnya tuh ada yang sebelum akuisisi sama ada yang setelah akuisisi. Nah, yang sebelum akuisisi ini biasanya kita pakai istilahnya tuh pre-acquisition. Pre-acquisition. Nah, di sini kan di 1 Januari sampai 31 Maret kan kita pasti tetap ngelakuin transaksi kan si perusahaan anak tuh. Berarti kan dia ada sales, dia ada COGS, terus dia juga ada dividen. Nah, jadi si sales, COGS, dan dividen yang terjadi di 1 Januari sampai 31 Maret itu disebut pre-acquisition. Gitu. Nah, kita bisa ngelihatnya dalam bentuk ini atau ini kan sales sama COGS bisa kita gabung. Kita gabung jadi income. Nah, karena terjadinya sebelum kita dapat kendali, maka nanti kita ada muncul istilahnya tuh pre-acquisition income. Nah, jadi fokus kita tuh di sini. Gimana sih kita memperlakukan si pre-acquisition income ini dan juga pre-acquisition dividen. Sedangkan yang apa namanya? Yang 1 April sampai 31 Desembernya ini kan kayak biasa. Ini konsol biasa gitu. Jadi nggak ada bedanya sama yang lain. Cuman kan datanya dari 1 April sampai 31 Desember. Sedangkan ini kan yang pre-acquisition tuh kita belum punya kendali nih. Perlakuannya gimana? Nah, fokus materinya tuh di sana. Gimana sih kita perlakuan akuntansinya terhadap pre-acquisition income dan juga pre-acquisition dividen. Gitu. Kita bisa pecah gitu, mau langsung pre-acquisition income atau kita mau pecah satu-satu, misalkan sales-nya, terus COGS-nya. Nah, untuk memudahkan, kita coba pakai ilustrasi langsung. Jadi misalkan kita bikin kayak tadi, 1 April 2020, misalkan P beli S. Beli S sebesar misalkan 80%. Nah, untuk memperoleh sebesar 80% itu dia mengeluarkan cost-nya itu misalkan 800.000. Tuh. Ya, oke. Terus biasanya datanya tuh ada 2 variasi ya. Datanya tuh ada yang langsung digabung, misalkan kayak gini. Equity S 1 Januari 2020 misalkan dibilang terdiri dari biasanya kan share capital sama RE. Sebesar misalkan share capitalnya itu 900, terus RE-nya 600.000. Nah, ada yang variasinya tuh kayak gini. Terus ada juga kalau kita lihat di bukunya. Nah, ada juga yang dibikin langsung ada 3 kayak gini, dikasih 3 tanggal. Jadi 1 Januari, 1 April, sama 31 Desember. Misalkan. Tapi ada juga yang misalkan cuma dikasihnya tuh 1 Januari segini. Misalkan ini share capitalnya sekian. Berarti kan kalau kayak gitu diketahui total equity 1 Januarinya dia berapa? 1.500.000. Jadi datanya tuh baru equity, cost, terus data selanjutnya tuh biasanya yang dikasih itu si terkait sales sama COGS sama dividennya. Sales, COGS sama dividennya diketahui. Nah, variasi selanjutnya di sini kan bisa langsung. Yang pertama itu misalkan selama dikasih tahunya tuh selama 2020 sales-nya itu misalkan sebesar 500.000, COGS-nya 200.000, dividennya misalkan 50.000. Nah, biasa ada yang bentuknya tuh kayak gini, terus diasumsikan sales-nya itu terjadi secara merata setiap bulannya. Diasumsikan merata gitu. Merata setiap bulannya. Tiap bulannya. Nah, kalau misalkan diasumsikan merata, berarti kan ya udah, kita kan tadi fokusnya di mana? Nyari yang pre-acquisition.
Kalau semuanya merata, ya udah tinggal kita proporsiin. Berarti kalau ditanya berapa sih pre-acquisition-nya? Pre-acquisition-nya berapa? Berarti kita tinggal proporsi aja. Proporsi, tadi kan Januari sampai Maret itu 3 bulan. Langsung aja 3/12 kali, misalkan untuk sales-nya berarti kali 500.000. Ketemu, oh berarti pre-acquisition sales-nya itu sebesar ini tuh 125.000. Gitu. Ini kalau diasumsikan merata. Nah, ada juga yang spesifik. Seperti di contoh buku ini. Kalau di buku ini dia udah dibagi-bagi gitu. Oh, sales dari 1 Januari sampai April itu segini. Terus April Desember segini. Januari Desember kalau ditotalin jadi berapa? Nah, ini yang bentuknya itu spesifik. Kalau spesifik gini kan kita ya udah nggak perlu dicari lagi, udah ketemu. Oh, berarti pre-acquisition-nya itu yang 25.000-nya. Sebesar 25.000-nya itu. Udah nggak perlu kita hitung lagi. Tapi ada kemungkinan dikasihnya tuh langsung kayak gini. Jadi langsung setahunnya berapa, diasumsikannya tuh merata. Jadi kalau datanya cuma satu, lihat kata kuncinya di sini. Dia diasumsikan merata atau enggak. Kalau misalkan rata tiap bulannya, berarti ya udah tinggal kita proporsikan aja. Ketemu pre-acquisition-nya berapa. Gitu. Ini kan baru yang sales-nya. Terus berarti kita tinggal ya udah cari yang berikutnya. Kita cari yang COGS-nya. Ini kan tadi sales, terus COGS. COGS juga karena diasumsikan merata. Berarti ya udah kita tinggal proporsi juga. Berarti tinggal 3/12 kali 200.000. Ketemu nanti berarti seperempatnya itu 50.000. Ini kan ketemu nih. Pre-acquisition sales-nya 125, pre-acquisition COGS-nya 50.000. Berarti kan kalau kita jumlah, net income-nya tuh berapa sih? Istilahnya tuh bisa pre-acquisition income atau pre-acquisition net income. Boleh, sama aja. Tuh. Ini kan tinggal kita selesihin, oh berarti pre-acquisition income-nya itu dari 1 Januari sampai 31 Maret atau sampai 1 April itu sebesar 75.000. Tinggal kita selisihin. Nah, kalau dividen itu biasanya itu spesifik dibilang per tanggalnya. Kadang-kadang kayak misalkan 50.000 ini terjadinya kapan? Misalkan di 1 Maret dibayarkan 25.000, terus di 1 Juli dibayarkan 25.000 juga. Nah, kalau ada tanggal spesifik kayak gini kita langsung lihat aja. Yang dimaksud pre-acquisition kita tadi kan sebelum akuisisi, berarti dari 1 Januari sampai 1 April tadi atau sampai 31 Maret. Gitu. Sedangkan di sini kan ada 2 tanggal, Maret sama Juli. Berarti yang kita ambil yang mana? Karena kita butuhnya yang pre-acquisition, berarti yang kita ambil itu yang Maret. Sebesar 25.000. Sehingga nanti kita pisahkan, oh pre-acquisition dividennya itu sebesar 25.000. Dari mana? Dari tanggal spesifiknya. Tapi kalau nggak dibilang tanggal spesifiknya, misalkan di bentuknya tuh kayak range waktu juga kayak gini. 1 Januari sampai 1 April berapa? Terus dari 1 April sampai Desember berapa? Bisa juga gitu. Yang paling penting tuh kita fokus di tanggalnya. Tanggal pre-acquisition-nya, tanggal akuisisinya kapan? Pre-acquisisinya kapan? Gitu. Tadi kan kita membelinya itu di 1 April. Oh, berarti sebelum 1 April itu masih pre-acquisition. Yang jadi pertanyaannya, terus kita apain sih angka-angka ini? Pre-acquisition dividen, pre-acquisition income-nya itu mau kita apain? Tuh, yang jadi pertanyaannya. Nah, di soalnya itu biasanya langsung loncat ke masalah konsolidasinya. Kalau di sini kan ada dihitung dulu ya, efek on consolidated-nya. Kita bisa hitung di awal
atau di akhir juga boleh. Kalau mau dihitung di awal, ini kan masih 100% ya. Ini 100%, ini 100% juga. Nah, kita kan tadi belinya berapa? Kita belinya cuma 60%. Kalau kita belinya cuma 60%, berarti ya tinggal kita kalikan. Kita kalikan sehingga nanti ketemu jatah buat kita pre-acquisition-nya itu 60% itu berarti kan 3/5 ya. 3/5, 75 bagi 5 tuh 15.000 ya. 15.000 kali 3, 45 ya. 45. 45. Kalau ini berarti 15.000 ya. Nah, jadi jangan lupa ya. Ini kan yang kita hitung di awal tadi masih 100% gitu. Kalau buat jatahnya nanti jangan lupa dialokasikannya itu cuman berikan 60%-nya doang. Nah, yang jadi pertanyaannya, terus diapain sih si pre-acquisition income ini? Nah, sebenarnya si pre-acquisition income ini ya akan kita eliminasi juga. Sama kayak yang apa? Yang sebelumnya kita ada kertas kerja gini. Cuman kalau dari tahun-tahun sebelumnya, soalnya tuh nggak diminta. Jadi nggak diminta kertas kerjanya, tapi langsung diminta jurnalnya aja. Biasanya kayak gitu. Jadi langsung diminta jurnalnya aja. Tapi bisa jadi diminta dibikin kertas kerjanya kayak gini, tapi kita tinggal ngisi dikit aja. Bisa juga. Jadi cuman parsial gitu. Kalau dilihat di sini kan kayak balance sheet itu nggak ada cash, nggak ada aset-aset lain, tapi langsung digabung di other asset gitu. Karena yang fokus kita tuh cuman di investment sama yang tadi komponen-komponen kayak sales, COGS-nya. Tapi biasanya langsung dimintanya tuh ke jurnal. Nah, si jurnalnya yang bedanya tuh di mananya sih? Kan yang jadi pertanyaan tuh. Kita pakai dua metode kan, ada cost sama ada yang equity. Nah, pengaruhnya gimana sih? Dari angka-angka tadi tuh, dari pre-acquisition tadi tuh kita pengaruh ke jurnalnya kayak gimana? Nah, kalau cost itu kan kita dapatnya apa? Dapatnya dividen income. Jurnalnya tuh kan ada hapus dividen income. Nah, cara ngehapus dividen income jurnalnya gimana? Masih ingat nggak? Di debitnya apa? Ini konsolidasi ya? Lupa dikasih judul. Jurnal konsolidasi atau jurnal eliminasi. Berarti debitnya itu dividen reserve pada bukan ya, lupa enggak. dividen income-nya. Karena kan dividen income itu normalnya dikredit. Dividen income kan normalnya dikredit. Ini kan kalau P dapat dividen kan kalau metode cost itu berarti cash pada dividen income. Oh iya, dividen income pada dividen S. Ya, jadi dividen income pada dividen S. Dividen S. Nah, yang jadi pertanyaan, angkanya sekarang berapa? Nah, itu kan. Yang kita masukin ke sini tuh berapa sih? Coba. Dari angka yang tadi kan total dividennya 50.000. Maret 25, Juli 25. Terus kalau di pre-acquisition-nya itu cuma dapat 15.000. Nah, yang kita masukin di sini total keseluruhannya atau yang pre-acquisition-nya atau yang justru pas masa akuisisinya. Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya. Yang kita masukkan ke sini itu adalah kalau lihat di sini kan nggak sama angkanya, jadi nggak bisa nyontek juga. Di sini kan jurnalnya sama nih, udah tahu nih, pasti dividen income pada dividen. Yang jadi masalah tuh di angkanya kan. Angkanya itu yang sebelum akuisisi, setelah, atau malah yang totalnya aja sekaligus. Dan jawabannya itu adalah yang saat setelah akuisisi. Jadi yang dimasukin di sini tuh yang akuisisi. Kenapa?
Karena kan kita kalau belinya 1 Januari, yang kita masukkan kan yang waktu akuisisi kan, bukan yang sebelum Iya. kita akuisisi. Di sini juga masih Oh, sama, gitu ya. masih sama. Berarti yang setelah akuisisi berapa? Kebetulan di sini kan angkanya sama-sama 25 ya. Jadi angkanya bisa kita pakai. Hitungannya kan sama. Setelah akuisisi berarti kan yang 1 Juli. 1 Juli kan 25.000. Kita cuma 60%, berarti ya sama aja. Nah, biar nggak sama aja, berarti kita ganti aja angkanya dibedain. Misalkan kita ganti nih, biar kelihatan gitu bedanya. Misalkan berarti yang Maret 20.000, yang Juli 30.000 aja. Jadi biar kelihatan gitu, bedanya nanti gimana. Di sini kita ganti, biar kelihatan bedanya, berarti jadi berapa ya? 3/5, 12.000 ya. 12. 12. Nah, tapi kan yang kita masukin tuh yang setelah akuisisi. Berarti yang kita ambil tuh yang Juli. Yang 30.000. Sorry. 30.000 kita kalikan 60%. Berarti setara berapa ya? 18. 18 ya. 18.000. Kita tulis hasilnya aja ya. Ini 18.000 didapat dari mana? Dividen income setelah akuisisi. Setelah akuisisi gitu. Setelah akuisisi itu berarti kan yang periodenya tuh 1 April sampai 31 Desember. Jadi masih sama di sini ya, kayak yang kemarin. Terus jurnal selanjutnya kan biasanya ada hapus equity awal. Warnanya beda. Hapus equity awal. Hapus equity awal. Nah, kalau di sini kan equity-nya emang cuma ada 1 tanggal, 1 Januari doang. Tapi gimana kalau misalkan kasusnya kayak di sini. Di sini tuh tadi kan ada 3 tanggal nih. 1 Januari, 1 April, 31 Desember. Yang kita pakai angkanya yang mana? Kalau misalkan ada 3 angka gini. Dan 1 Desember. Nah, ingat. Yang kita hapus itu equity awal. Berarti pilihannya yang paling masuk akal cuman 2. 1 Januari sama 1 April. 31 Desember pasti salah. Kenapa? Karena yang kita hapus itu equity awal. Berarti antara 1 Januari atau 1 April. Tanggal berapa? 1 Januari. Iya, betul. Yang kita pakai 1 Januari. Nah, kita lihat nih contohnya di sini kan 1 Januari 235, 1 April 203,75. Kita lihat di jurnalnya di sini kan yang dipakai 200 dan 35. Berarti yang kita hapus di sini tuh awal itu awalnya si S, berarti yang 1 Januari. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa ya, ada beberapa versi, kita masukin semua satu-satu, berarti kan share capital, RE, normalnya kan kayak gini ya, investment, INS, sama NCI. Share capitalnya tuh tadi kan 900, RE-nya 600, berarti kan dialokasikan ke investmentnya, oh ada excess ya tadi. Kak, aku mau tanya, kok dia Gimana? pakainya 1 Januari kenapa ya? Nah, kenapa yang 1 Januari? Pertanyaan bagus. Karena nanti ya. Kita tadi ada yang kelewat soalnya di sini tuh ada excess-nya ya belum kita hitung. Ini kan 80%, kalau 100% berarti 1 juta ya. Tadi soalnya ada yang kelewat dulu ini. Berarti kan Itu yang ada 60 dari mana ya, Kak? yang kok 60 ya 80 ya? Iya, akhirnya aku bener. Ketukar. Sorry. Berarti 80 ya? Salah. Kalau 80 berarti ini 60, ini 16 ya? iya. Oke. Berarti di sini Tadi itu berapa ya? tadi tuh 30.
Berarti 24 ya? Iya, 24. 24. Oke. Oke. Benar. Tadi salah ya kok 60% dari mana ya? Gaib angkanya. Oke, mantap, mantap. 80%, oke. Ini biar gampang ya, biar nggak ribet kita pindahin ke Goodwill aja ya semuanya. Excess-nya tuh semua kita masukin ke Goodwill. Karena nanti emang nggak bakal jadi fokus materi kita. Biar gampang aja, ini selisihnya ya udah pokoknya masukin ke Goodwill. Berarti di sini kan ada, bentar, bukan Goodwill ya, kemurahan malah. 1 juta negatif ini, sorry. Negatif angka ini terlalu jelek kalau negatif. Berarti ini angkanya kita ganti aja ya. Berapa ya biar bagus? 16, 1 juta. Kalau 1 juta nggak bulat ya? Bulat ya kalau 1 juta kita kasihnya di sini. Tapi masih kurang sih. Ini misalkan 1 juta, berarti kan ini jadi 1.250.000. Masih kurang itu. Berarti ini kita kurangi aja ya, biar soalnya nanti takutnya terlalu ribet. Ini kita bikin 200.000 aja deh. Soalnya bukan fokusnya kan bukan di sini. Nanti biar nggak terlalu pusing. Ini 150.000, ini kita pindahin ke Goodwill. Oke. Karena sebenarnya itu bukan jadi fokusnya. Kita masukin ke Goodwill tadi tuh 150 ya. Ininya tadi kita ganti jadi 200. Ini 1.250.000. Ya, pas. Ini kan kita alokasikan, biasanya kan langsung ke investment in S sama NCI. NCI. Oh, pantesan. Ada kesalahan. Nah, sadar nggak kesalahannya di mana? Enggak. Ada di sini, pantesan tadi tuh kok ada yang kayak aneh, lihat. Ini 1 April. 1.250.000 itu 1 April. Yang kita bandingkan ekuitasnya tuh kok 1 Januari. Oh iya. Nah, kesalahannya tuh di sana. Berarti kan harusnya kita bandingkan itu bukan ke 1 Januari, tapi ke 1 April. Kalau buat nyari excess-nya. Tanggalnya kan harus sama. Nah, berarti kan kalau share capital kan emang nggak mungkin berubah ya. Nah, berarti yang harus kita berubahnya tuh si RE. RE awalnya tuh misalkan kita tulis saja biar nggak lupa. RE 1 Januari itu emang 200.000. Nah, ini bisa jadi sih variasi soalnya kayak gini. Jadi yang diketahui 1 Januari tapi ditanya 1 April. Nah, RE-nya berapa? Kita carinya berarti dari mana? Coba. Kita bisa cari dari sini. Dari income-nya. Ini kan kalau kita hitung sales dikurangi CO gas itu kan 300.000 ya. Net income-nya tuh 300.000. Nah, karena kebetulan merata tiap bulannya, kita kan bisa proporsiin. Nah, iya, yang enggak full 50.000, tapi lihat tanggalnya. Kita kan mau sampai tanggal berapa? Cuman sampai 1 April kan. Berarti yang sampai 1 April itu cuman berapa? Cuman 20.000. Jadi di sini ya. Di bawah aja ya coret. Oh ya itu. Nah, jadi kan kita tahu nih RE 1 Januarinya itu 200.000. Terus tadi kan net income 2020 itu semuanya itu 300.000. Terus dividennya itu kan 1 Maret 20.000, terus 1 apa ya tadi, Juli ya. 1 Juli 30.000. Nah, berarti kan kita butuhnya apa? Akuisisi kan 1 April, berarti kita pengen nyari nih
RE 1 April itu berapa? Nah, karena tadi net income-nya diasumsikan rata tiap bulannya, berarti kan tinggal kita proporsiin. Buat dari Januari ke April kan cukup 3 bulan. Berarti 3/12 kali 300.000. Ini angkanya jelek nggak ya? 1/4 75.000 225. Bagus deh. 75.000. Iya. 75 ya? Kok 225? Sorry. Nah, berarti kan RE-nya tuh kita tambah net income dari 1 Januari sampai 1 April 75.000, terus kita kurangi dividen. Dividennya yang masuk range dari Januari sampai April. Berarti kan dividen 1 Januari sampai 1 April itu totalnya cuman yang Maret doang. Yang 20.000. Kurangi 20. Berarti RE-nya itu sebesar berapa ini? 255 ya. Nah, ada kemungkinan kayak gini sih. Kalau dosennya bikin ribet lagi soalnya, dibikin complicated kayak yang UTS, bisa jadi kayak gini. Jadi kalian dibikin ribet sedikit gitu ngitung. Itu kita nyari RE yang 1 Aprilnya itu ya, Pak? Iya, soalnya kan di sini ada excess. Buat nyari excess-nya kan gimana gitu caranya. Kalau misalkan nanti diminta soalnya ribet, berarti kan 255. Jadi kan sebenarnya excess-nya tuh bukan 150, tapi dikurangi 55.000 berarti cuma 95.000 ya. Iya. Jadi kan berarti, nah, cuman yang bikin ribetnya tuh jadi lebih ribetnya tuh di sini. Tadi kan yang share capital sama RE-nya itu 1 Januari. Yang ini kan 1 Januari ya. Kita tulis pakai kuning. Share capital sama RE di sini kan kita ambilnya 1 Januari. Tapi excess-nya kan munculnya kapan? 1 April. Nah, berarti yang bikin susahnya di sini. Bikin ribet nih. Bikin ribet. Karena kita kalau nggak teliti, bisa jadi misalkan kita masukannya itu semuanya 1 April atau kayak tadi terkecoh, oh pakainya malah yang 31 Desember. Jadi ribetnya ini emang di masalah tanggalnya. Sama tadi kan ada pertanyaan, terus yang apa ya tadi pertanyaannya lupa. Kenapa 1 Januari? Oh iya, kenapa 1 Januari? Nah, karena kita mau munculin pre-acquisition. Gitu. Ini untuk bentuk yang pertama dulu ya. Ini bentuk yang pertama kita alokasikan jadi berapa nih? Ini kan totalnya 1.195 ya. 1195. Kalau kita kalikan 80% berapa? 956. 956. Berarti sisanya berapa ini? 200 234 ya? 39. Iya 239. 239. Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya kenapa 1 Januari? Karena sebenarnya ada jurnal tambahan lagi. Yakni kita akan ngehapus pre-acquisition income. Pre-acquisition income. Nah, buat yang ini, kita bisa langsung pre-acquisition income. Pre-acquisition income. Terus pre-acquisition dividend. Sama investment di sini tuh. Investment in S. Pre-acquisition income-nya kan tadi udah kita hitung ya. Sebesar 60.000, yang dividennya itu 16 ya. Ini 60.000. Terus ini 16.000.
selisihin berapa ini? 44 ya? 44.000. Iya. Tambahin. Nah, kalau kita jumlahin investmentnya sekarang ada berapa saldonya? 956 ditambah 44.000. Berarti kan 1 juta ya? 1 juga. 1 juta. Sesuai nggak sama yang saldo awalnya? Kos awalnya kan Iya. 1 juta. Nah, kayak gitu. Jadi kenapa kita pakai yang 1 Januari di equity awalnya? Karena kita akan munculin si pre-acquisition income. Jadi kita tuh pengen munculin pre-acquisition income-nya nih. Nah, supaya dia muncul berarti kan kita pakainya itu share capital-nya itu yang 1 Januari dulu. Gitu. Karena kalau kita pakai 1 April berarti kan pre-acquisition-nya emang udah dikeluarin kan. Emang udah dibuang gitu. Udah pindah jadi RE kan. Tapi di sini karena dia pengen munculin biar apa? Sebenarnya buat apa sih kita bikin pre-acquisition income? Biar nanti di laporannya kalau kita bikin kertas kerja itu nanti ada ini. Di laporannya itu nanti muncul, ini nggak bisa dicoret ya. Oke, di sini nih. Nah, ada pre-acquisition income. Jadi nanti di laporan keuangannya dia, laporan keuangan konsolidasi ya. Laporan keuangan konsolidasi itu ada komponen namanya tuh pre-acquisition income di laporan laba ruginya tuh. Gitu. Jadi ada muncul pre-acquisition income. Itu ngurangin ya, karena Iya, bukan income kita harusnya. benar. Itu kan sebelum diakuisisi gitu, sebelum diakuisisi. Pendapatannya sebelum ini kan ada pendapatan nih, tapi waktu itu tuh belum diakuisisi si S itu. Jadi kan sebenarnya bukan punyanya si P. Ini kan laporan keuangan konsolidasi si P dan S gitu. Sedangkan yang pre-acquisition ini kan punyanya orang lain gitu. Makanya kita kurangin gitu, kita keluarin. Nah, ini metode yang pertama. Nah, Nggak mau tanya, ya ya gimana? kalau pre-acquisition itu cuman yang income sama dividen aja ya? Ya, pre-acquisition itu cuman ada 2, income sama dividen. Gitu. Cuman, nah, ngelanjutin pertanyaan itu, si pre-acquisition ini bisa juga, ini kan tadi dibilang bentuk pertama ya, bentuk keduanya tuh bisa juga, kita misalkan nggak mau munculin nih, nggak mau munculin akun baru, jadi kita nggak mau pakai pre-acquisition. Nah, kita bisa juga bikin alternatifnya tuh pakai akun pemecahannya, dipecah jadi sales sama COGS-nya gitu. Sales, COGS, terus pre-acquisition dividen sama investment in S. Hasil akhirnya gimana? Sebenarnya sama aja. Cuman yang dipecah di sini tuh kita kan jadinya nggak munculin akun pre-acquisition, tapi kita pakai akun sales sama COGS. Oh, Gitu. Ini bentuk Eh, alternatifnya. yang saya sama COGS itu ganti pre-acquisition income sama dividen. Income-nya aja. Oh, Income-nya aja gitu. Ini kan kalau kita kotakin ya, kita kotak kuning. Nah, si kotak kuning tuh sama ini. Jadi kan pre-acquisition income tadi kita nyarinya gimana? Kita hitung ya sales dikurangi COGS dulu kan. Sales kurangi iya. COGS ketemu. Jadi kalau misalkan kata si perusahaannya, saya nggak mau nambah-nambahin akun baru nih, ribet mungkin. Ya udah pakai yang kedua ini. Kita pakai sales sama COGS aja. Gitu. Tapi angkanya bakalan sama. Tadi kan dihitung ya, pre-acquisition sales itu 125, sedangkan COGS itu tadi tuh 75, COGS-nya berapa ya tadi? 50. COGS-nya tuh 50. Sorry, ini belum dikali persentasenya ya. Kita tuh cuman 80%. 80% itu berarti 100.000 sama 40.000. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya lebih mending mana? Mending pre-acquisition income aja lebih simpel gitu. Meskipun hasil akhirnya kan tetap
tetap sama aja gitu. Ini kan kalau debit 100 kredit 40 kan sama aja kayak langsung aja debit 60. Tapi ini kalau misalkan di soalnya ada instruksi khusus gitu. Bikin misalkan tanpa memunculkan pre-acquisition income. Ya udah bikinnya sales sama COGS aja. Oke, nah terus kalau di buku, lihat di buku kan jurnalnya ada yang digabung nih. Ada yang digabungnya tuh ke jurnal yang atasnya. Jadi yang jurnal hapus equity sama yang hapus pre-acquisition tuh ada yang ngegabung. Ada yang digabung gitu. Dia misalkan jurnal itu ya udahlah mau digabungin aja. Boleh. Kalau digabung kan ya nanti kan jadi ada pre-acquisition income, retain earning, retain earning, share capital, dividend, investment, NCI. Jadi kalau digabung itu ya sama aja. Cuman bedanya kan yang investmentnya itu investmentnya itu kan berarti langsung dijumlah jadi 1 juta. Kalau mau digabung boleh gitu. Jurnalnya ini misalkan mau digabung jadi satu atau mau dipisah. Contohnya kayak yang di bawah ini kan dipisah sama kayak kita tadi. Lebih enak mana? Preferensi pribadi gitu. Tapi kalau menurutku pribadi sih lebih enak yang dipisah aja. Nah, kenapa lebih enak? Karena kan tadi kita biar kayak ini kan mirip jurnal eliminasi metode equity ya. Ada income from S, dividend, investment. Mirip sama jurnal yang itu kan. Jadi gampang ingetnya gitu. Kalau digabung tuh takutnya itu lupa di angkanya, ini angkanya berapa aja sih. Tapi kalau misalkan dirasa lebih enak digabung pun nggak masalah. Itu jurnal apa Kak yang itu? Yang mana? Yang ini. Tadi kan kita hapus equity awal dulu. Terus kita hapus pre-acquisition income-nya. Nah, sebenarnya yang 2 jurnal ini bisa kita gabung sekaligus. Jadi dijadiin 1 jurnal aja, hapus equity awal dan pre-acquisition income gitu. Jadi digabungin jadi 1. Kalau digabungin kan nanti, bentar, kita tulis di sini aja ya. Jadi nanti kan ada pre-acquisition income, terus ada share capital, ada RE, terus ada goodwill. Di bawahnya ada pre-acquisition dividend. Nah, untuk pre-acquisition dividend beberapa emang nulisnya tetap dividen biasa. Itu nggak masalah sih, sebenarnya sama aja. Di sini kan kita pakai istilah pre-acquisition dividend. Tapi kalau pas ngejurnalnya pakai akun dividen doang pun nggak masalah dividen S. Karena kan sebenarnya pre-acquisition dividend ini kan berasal dari dividen S yang dibagikan sebelum akuisisi. Gitu. Jadi mau pakai istilah pre-acquisition sebelumnya atau enggak pun harusnya nggak masalah. Kecuali dosennya tipe yang strict, misalkan harus pakai akun ini namanya. Tapi kalau dosennya bebas sih ya suka-suka kita gitu ngasih namanya. Berarti ini investment in S, terus NCI. Jadi bedanya emang cuman jadi lebih padat gitu. Angkanya sama aja. Ini kan tadi 60, 900, 200, terus ini 95, ini tadi tuh 1 juta, dividen tuh 16. Ini kan jadinya 1 juta sekarang. Terus NCI nanti sisanya. Gitu. Bebas sih mau digabung ataupun dipisah pun nggak masalah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Jadi yang beda dibanding materi kemarin tuh cuman di sininya. Di bagian equity sama pre-acquisition income-nya. Gitu. Bedanya di sini. Jadi si equity-nya tuh tetap pakai yang 1 Januari, tapi muncul pre-acquisition, akun pre-acquisition. Gitu. Bedanya di sana. Padahal misalkan kita akuisisinya kita ganti nih jadi 30 Juni, tapi tetap equity-nya di sini kita masukin 1 Januari. Tetap pakai 1 Januari. 1 April. Oh. Goodwill-nya nanti berarti kan 30 Juni. Gitu. Oh. Kalau investment in S sama N
NCI-nya itu ikut yang misalnya 1 Aprilnya itu gitu. Kalau goodwill tuh kan istilah umumnya kita bikin excess aja. Kalau excess itu selalu tanggal terjadinya. Karena kalau misalkan kita bikin 1 Januari, di 1 Januari ada nggak angkanya? 1 Januari kan masih 0. Excess-nya kan munculnya kapan? Excess kan munculnya waktu akuisisi. Dia kan cuma munculnya itu waktu akuisisi doang. Makanya dia tanggalnya ya udah ngikutin akuisisi. Kalau yang ini investment sama NCI di sini ya udah proporsi aja gitu. Proporsi aja. Proporsi dari yang kita totalin ini, share capital, RS sama goodwill-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ada. Oke. Jadi bedanya di sebelah sana. Kalau yang atasnya kan masih sama, cuman hati-hati ya. Di sini juga kayak jurnal awalnya dividen di sini kan cuman sebesar yang akuisisi. Gitu. Kenapa? Karena kan yang sebelum akuisisi itu dipisah. Emang ribet sih sebenarnya, ngapain sih dipisah-pisah segala. Padahal hasil akhirnya kalaupun digabung jadi sama aja. Si pre-acquisition dividen ini kita gabungin nih sama yang dividen biasa bisa. Tapi ya namanya akuntansi kan kadang emang sesuatu yang simple dibikin ribet gitu. Oke. Udah sama kalau NCI-nya nih jangan lupakan tadi kan baru yang investment pengaruhnya. Kalau ke NCI-nya gimana? NCI kan sama aja. Jurnal NCI itu kan kita selalu NCI expense, dividen, sama NCI biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, angkanya berapa sekarang? Apakah yang 1 Januari sampai 31 Desember, 1 Januari sampai April, atau April sampai Desember? Nah, coba angkanya. Oke, yang April sampai Desember tuh semuanya, atau gimana? Nggak tahu. Oke, kita buktikan ya, kita lihat nih. Di sini NCI expense tuh dia 10% kali 50.000. Kita lihat nih, 50.000 itu dapat dari mana? 50.000 di mana ya tadi? 50.000 50. mana? Ini expense. Expense. Oh, di sini nih. Oh, Di bukan. di sini ada pre-acquisition income-nya. Oh. Bentar. Ini angkanya bener nggak ya? 10 net income dia berapa ya tadi? Net income. Nah, net income-nya 50.000. Net income 50.000 itu kan berarti yang kalau kita lihat di sini tuh yang full. Iya, full. Nah, pertanyaannya kenapa yang full? Dan itu dia. Benar sekali jawabannya, itu dia. Kenapa sih? Karena yang jadi pertanyaan, ini kan kayak gini ya, kalau kita bikin waktu itu 1 Januari, 1 April, sama 31 Desember. Kita bikin zona waktu nih. Dari 1 April sampai 31 Desember, P baru muncul. NCI dari mana? NCI itu kan munculnya dari 1 Januari. Dari 1 Januari kan udah ada NCI itu. NCI itu kan udah ada nih. Dari 1 Januari sampai 31 Desember, nggak berubah. Di sana kan nggak dibilang NCI ada perubahan apapun gitu. Makanya dia di sini saldonya tuh full selama 1 tahun. Tapi kan NCI muncul pada saat kita akuisisi, Kak. Nah, kenapa? Karena kan di sini ya, kalau kita pecah nih, di sini kan ada NCI, P kan tadi kita di soal kita 80%. Di sini tuh 20% berarti ya. Oke. Di sini itu kan kita nggak tahu nih NCI di 1 Januari sampai April itu S tuh dipunyain siapa aja. Iya. Di sini kan 100% S itu dipegang sama siapa, kita nggak tahu.
Nah, jadi kita buat asumsinya di sini itu ada 80% sama si X, 20% sama NCI. Nah, si 80% ini yang dipegang si X ini nantinya dibeli sama si P. Oh, gitu. Gitu. Jadi kan 20% NCI di sini kan dari 1 Januari sampai 1 April masih ada. Ditambah 1 Iya. April sampai 31 Desember. Jadi kan masih kalau kita gabung yang 20% ini berarti dia umurnya full kan dari 1 Januari sampai 31 Desember gitu. Iya, iya. Karena kan si P nggak peduli NCI ini sebenarnya kan bukan satu orang kan, aslinya bukan satu orang. Bisa aja dipegang 10 orang, 20 orang atau berapa orang gitu. Tapi kan yang penting pokoknya dia punya 80% selain dia NCI. Gitu. Dari 1 Januari sampai 1 April, P kan belum punya. Nah, untuk memudahkan kita pecah aja. 80% yang dipegang si X itu nanti dibeli sama si P. Gitu. 20% NCI-nya masih tetap kayak gitu. Makanya si NCI itu umurnya tetap kita pakai yang full 1 tahun. Nah, berarti kalau di kasus kita kan 1 tahunnya tuh tadi 500 dikurangi 200 itu berarti 300.000 ya. 300.000 kali 20% itu berarti kan 60.000 ya. 60.000. Nah, dividennya juga berarti berlaku sama. Berarti kan tadi dividennya 50.000 berarti 10.000. Ini NCI-nya berarti 50. Gitu. Dividennya juga full 1 tahun. Di sini 2.500 tuh dari yang dividen full 1 tahun 25.000 ini. Karena tadi NCI kan dianggapnya tuh umurnya emang full, masih full 1 tahun. Jadi yang susah di materi ini tuh di masalah waktunya. Ini angkanya berapa sih? Gitu. Jurnalnya kan sama persis. Ini nggak ada perubahan, cuma nambah ini kan tadi. Yang pre-acquisition income doang. Sisanya kan jurnalnya sebenarnya secara jurnal sama persis. Bedanya di sana doang. Yang bikin ribet tuh di angkanya. Ini angkanya berapa sih? Jadi yang perlu difokusin sih, karena NCI kan ini nggak ada nggak ada perbedaan. Jadi ya udah, yang perlu kita fokusin itu cuma di investment in S. Di 3 komponen investment in S kan ada 3. Income dia, equity awalnya, sama yang pre-acquisition-nya. Cukup fokus di 3 jurnal ini. Sisanya ya udah bikin sama aja. Gitu. Biar nggak ribet. Soalnya kalau kita fokusin sampai 4 ini, sampai NCI, itu terlalu pusing. Kenapa? Karena NCI ini kan sama kayak biasa, jadi ya udah. Nggak usah dipikirin gitu, kayak ya udahlah biarin aja. Pokoknya NCI itu masih normal gitu dari full setahun. Jadi yang nggak normal tuh cuman yang ada investmentnya, berhubungan sama investment. Gitu. Di sini kan dividen income dari investment kita. Terus ini ada investment kita berarti nanti ada yang nggak normalnya. Di sini pre-acquisition income juga nggak normal karena ada investment kita. Jadi intinya di 3 jurnal ini fokus kita tuh. Jadi judulnya cuma 3 itu aja ya Kak yang ini. Ini kalau yang parsial soalnya. Yang materi barunya emang di 3 jurnal ini gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba parsial tuh maksudnya nggak satu siklus soalnya. Jadi nggak diminta bikin laporan atau nggak diminta bikin kertas kerja gitu. Tapi biasanya kayak gitu Kak. Biasanya kayak gitu sih. Kalau lihat contoh soalnya bentar. Biasanya parsial ya Kak. Kalau seingatku sih parsial. Bentar. Ini ada contoh soalnya di Excel. Biasanya tuh ya seingatku emang parsial jurnalnya ini. Bentar ya, masih loading. Excelnya ini
Ini contoh soalnya. Ini masih yang siklus. Ini tuh masih siklus. Ini masih siklus. Nah, ini contohnya. Nah, kalau yang ini tuh dia jadi kayak di mana. Nah, di sini kan nggak full lengkap ya. Di sini tuh cuman ada sampai excess. Oh ya, excess-nya juga di sini ada. Amortisasi X. Ini kan kalau kita bikin warna ini amortisasi excess, ini alokasi excess, ini equity awal. Jadi nggak ada intercompany. Terus paling kalau ada tambahan pun tambahannya cuma excess-nya doang. Kalau di sini nggak ada intercompany ya. Oh, ini ada tambahan. Ini contoh soal kuis dosen sih. Ini lebih ribet. Itu berarti nanti soalnya hubungan sama intercompany apa gimana sih, Kak? Tergantung sih. Agak lupa kemarin pas ini bukan soal UAS-nya ya. Ini tuh yang soal kuis. Soal kuis kemarin. Oh. Tapi intercompany-nya pun ini yang inventory. Jadi kalau tergantung sih. Masalahnya tergantung mood yang bikin soal gitu. Kalau mau dibikin ribet bisa jadi masukin semua materi sebelumnya. Tapi kalau yang idealnya tuh nggak boleh dimasukin intercompany. Karena kan fokus materinya di sini gitu. Tapi itu tergantung yang bikin soal, moodnya lagi pengen iseng atau enggak gitu. Jadi nggak bisa dipastiin juga gitu. Masih tergantung itunya, tergantung yang bikin soalnya. Saya kan kayak kemarin UTS kan itu nggak diduga-duga lebih ribet gitu bahasanya. Jadi ya siap-siap aja gitu. Jadi jangan lupakan juga materi yang intercompany-nya. Tapi nyambung sih nggak bakal lupa ya. Iya. Nggak bakal lupa Tapi ya. kok maksudnya nanti kalau misalnya digabung itu kayak gimana perlakuannya? Sama aja. Kalau digabung pun cuman nempel doang. Ini kan materi barunya tuh yang 3 angka ini nih, yang 3 jurnal ini. Terus kalau ada intercompany gimana? Masukin sama persis aja kayak biasa. Kayak biasa intercompany-nya. Tambahannya kan cuma 3 jurnal itu aja, Pak, kalau yang materi ini. Iya. Terus sama jurnal yang intercompany aja. Kalau intercompany-nya masih sama persis. Karena kan intercompany itu dilihat di tanggalnya juga. Intercompany itu kan terjadi ketika udah P dan S-nya kan ketika udah berhubungan kan. Ya udah berhubungan. Kalau sebelum berhubungan kan berarti bukan intercompany. Jadi kalau mana? Contohnya tadi tuh kita tanggal berapa? 1 April ya. P itu kan baru punya kepemilikan di S itu 1 April. Sekarang kalau P jual inventory ke S di 1 Maret, itu intercompany bukan? Iya, intercompany. Bukan. Kenapa? Waktu 1 Maret. 1 Maret P udah S udah punya udah dibeli sama P belum? Belum kan. Jadi di 1 Maret itu kan transaksinya tuh menurut pandangan akuntansi ya, P itu transaksi sama pihak ketiga, bukan sama anak perusahaannya. Gitu. Karena kan 1 Maret emang mereka belum ada hubungan gitu, belum ada transaksi pembelian antara P dengan S gitu. P belum punya kepemilikan gitu. Jadi kalau ada intercompany pun nggak bakal ada perbedaan gitu. Nggak bakal kita hitung proporsi kayak gini. Gitu. Jadi dia dianggapnya kayak ya udah transaksi biasa. Kalau ada P jual ke S entah inventory atau aset tetap atau yang lainnya pokoknya sebelum akuisisi ya dianggap kayak transaksi biasa gitu. Nanti kan masuk ke sales, COG sama net income-nya. Makanya yang pre-acquisition income itu lebih gampang karena ya udah pokoknya semua komponennya udah jadi net income-nya berapa, itu yang kita hitung. Oke. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang
pre-acquisition income yang single step. Di sini jadi cukup sederhana gitu. Emang masalahnya tuh harus fokus gitu waktu ngerjainnya. Harus terbiasa juga, jadi harus banyak latihan soal. Dari jurnal kan nggak terlalu ribet, cuman di angkanya aja harus teliti. Nah, terus kalau yang kedua ada piecemeal atau step by step. Jadi yang nggak sekaligus gitu. Tadi yang ekuitasnya belum ya? Yang ekuitasnya sebenarnya bedanya cuman di jurnal pertama. Jurnal pertama kan kita ada apa? Ada income from S. Dividen S biasa, terus investment in S. Nah ini perlakuannya sama kayak yang dividen. Berarti angkanya itu angka ketika akuisisi. Jadi ngitung income from-nya itu pokoknya komponennya itu harus tanggal akuisisi. Jadi net income-nya nanti misalkan amortisasinya semuanya itu dari yang 1 April sampai 31 Desember. Gitu. Sama kayak dividen income di sini kan yang diambil cuma waktu selama akuisisi. Di sini juga sama gitu. Jadi tambahannya di sini doang. Kalau yang apa namanya yang ekuitas. Gitu. Perbedaannya cuma di sana. Tapi lebih ribetnya itu waktu ngitung income from biasanya nggak telitinya tuh net income-nya itu full setahun, malah pakai full setahun, jadinya malah salah gitu. Jadi nggak balance, nanti nggak nol gitu si akun investmentnya. Karena kan double. Nanti karena kan sebenarnya yang Januari sampai April itu kan di sini pre-acquisition income, pre-acquisition dividend. Ini kan sebenarnya pre-acquisition income jurnalnya ya kalau kita banding-bandingin ini mirip jurnal income from S kan. Kita debit income from S, kita kredit dividen, terus ada investment in S. Jadi mirip. Jadi hati-hati di tanggalnya aja di sini. Oke. Nah, kalau yang bertahap gimana? Kalau yang ini ada tambahan sedikit. Nah, kalau dilihat di buku tuh, bentar. Ini yang mana? Apabila bukan. Nah, ini yang bertahap. Kepemilikan bertahap. Nah, sebenarnya yang bertahap ini tuh sama kayak yang tadi, yang apa tahun berjalan, tapi ada tambahannya. Tambahannya tuh kita yang lamanya. Contohnya, misalkan kita bikin 3 tanggal ya. Yang kedua tuh bertahap. 1 April deh biar gampang. 1 April, terus 1 Juli, sama Juli, Agustus, September, berarti 1 Oktober. Kita kasih jarak 3 bulan. Nah, di 1 April kita misalkan beli 5%, beli S ya, beli kepemilikan S, 5% itu dengan harga berapa ya? 20.000. Oke, terus di jangan yang 3 tanggal dulu ya. Yang 2 tanggal dulu deh biar gampang. 1 April sama 1 Juli deh, nggak apa-apa. 1 Juli kita beli, biar bulat berapa ya? 70%. 70% seharga berapa ya biar masuk akal? 200, 300, 400 deh. 400.000. Nah, misalkan gini, kan waktu 1 April kita kan belum punya kendali ya, karena cuma punya 5%. Terus 1 Juli kita 70% nih. 400.000 cost-nya tuh. Tambahan keterangannya biasanya di sini bentar. Equity S-nya tuh bentar 120, sebelumnya 20 saham. Bentar. Mana ya keterangannya nilai wajar. Nah,
dia masih, kok ini satu tanggal yang sama ya? 1 Januari 2016 sama sebelumnya mana? Oh, di sini tanggalnya dibedain tahun. Jadi lebih gampang. Yaudah yang versi gampangnya dulu aja ya. Soalnya yang tadi takutnya terlalu ribet. Nah, kalau yang versi gampangnya tuh bentuknya tuh yang kayak gini. Pertama itu di sini dibilang 1 Januari X membeli 50% saham Y. Seharga 120.000. Sebelumnya sudah mempunyai. Nah, kalau ini lebih enak, lebih gampangnya tuh kenapa? Karena sebelum, bukan di tahun yang sama gitu. Tapi tahun sebelumnya gitu. Jadi tahun sebelumnya tuh kita udah punya 20% nih. Dibelinya tuh 40.000 dulunya tuh. Nah, waktu beli lagi di 1 Januari, 1 Januari kan nambah nih, kita tambah 50%. Oh, ternyata yang saham lama tuh udah naik harganya. Dari 40 ke 48. Gitu. Jadi naik harganya dia. Terus ada fair value controlling interest-nya. Non-controlling NCI-nya di sini dikasih tahu juga. 80.000. Nilai wajar net asetnya itu katanya 220 1 Januari itu. Nah, bedanya tuh kita ada perhitungan kenaikannya tadi. Nah, gimana cara ngitungnya? Jadi syaratnya tuh pertama, kalau ada pembelian bertahap, kita harus melakukan rekalkulasi. Rekalkulasi itu maksudnya apa? Kita ngitung ulang excess-nya. Jadi si tabel ini tuh tujuannya untuk menghitung ulang excess-nya. Biasanya kan kita masukin investment cost sama terus 100%-in langsung kurangi equity-nya. Biasanya kan gitu. Nah, kalau di sini beda. Kita masukin investment cost kita 1 Januari 2016 kan 120. Terus saham yang lama, tapi nilai wajar. Padahal kan saham yang lama kita 40.000. Tapi ternyata di tanggal sekarang tuh udah naik harganya. Nah, yang kita pakai itu yang nilai wajarnya sekarang. Berarti yang 48.000. Kita jumlahin nih. Oh, berarti total kepemilikan kita tuh 168. NCI-nya, biasanya kan kita nggak nyari. Biasanya kita langsung, oh ini 70% berarti 100 per 70 kali sekian. Biasanya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan NCI-nya diketahui, fair value-nya, di sini kan dibilang, fair value NCI itu 80.000. Maka kita langsung pakai aja. Oh, berarti NCI itu 30%-nya itu 80.000. Langsung aja. Jadi bukan diproporsiin lagi. Ini soal yang paling gampang bentuknya. Oh, berarti total 100%-nya cost-nya itu 248 nih. 248 sedangkan net asetnya. Net asetnya itu tadi dibilang 220. Berarti ada goodwill nih 28.000. Gitu. Jadi yang pertama ya, kalau bertahap itu kita akan melakukan rekalkulasi atau perhitungan kembali si excess-nya. Jadi kita hitung nih excess-nya. Berapa sih excess-nya sekarang? Semuanya komponen di sini kita pakai fair value atau nilai wajarnya. Oke, nah jurnalnya gimana? Jurnalnya nanti si perusahaan. Ingat ya, ini jurnal yang dibuat perusahaan. Berarti yang dibuat oleh si P. Atau di sini bukan P ya. Di sini X membeli Y. Oh, berarti si X. Tumben banget kan, ini unik nih Mas. Biasanya kita kan otomatis, oh induk berarti P. Anak berarti S. Gitu. Tapi di sini diganti induknya jadi X, anaknya jadi Y. Jadi di sini tuh di jurnal umumnya ya. Jurnal umumnya tuh kita akan nyatet kenaikan harganya di sini ada gain. Harusnya kan kita waktu beli investment 120.000 tuh ya udah investment pada cash 120.000. Harusnya kan kayak gitu. Tapi karena kita sebelumnya punya 40.000 terus naik harganya jadi 48, kita adjust gitu. Jadi kita adjust menjadi sebesar fair value-nya. Oh, naik 8.000 berarti ada gain. Gain on increase value. Jadi tambahannya tuh di sini. Ada kenaikan saham. Jadi kalau kita ulang, pertama kita harus ngitung rekalkulasi excess-nya berapa. Yang kedua, waktu ngejurnal pembelian saham yang baru,
kita masukkan juga tambahan atau pengurangannya, gain or loss-nya. Sahamnya naik atau nurun yang lama gitu. Jadi si saham lamanya tuh kita sesuaikan lagi ke fair value-nya. Jadi kan totalnya nanti 168. 40.000 yang lama, 120.000 yang baru ditambah kenaikan yang lama 8.000. Nah, terus kalau di sini ada variasi lainnya tuh NCI nggak diketahui, ya udah tinggal kita kayak biasa 100/70 kali gitu biar 100%-nya. Jadi bedanya di sana. Kalau di kelas pernah ada soal yang NCI yang diketahui nggak? Saya diketahui. Belum pernah Kayaknya ya. tadi sih belum pernah. Oke. Jadi ini pertama ya. Jadi kalau di sini tuh biasanya kadang emang ada soal yang diketahui. Normalnya kan kita ngitung 100% gimana? Ya udah bandingin kan. 100/70 kali sekian jadi 100%. Kalau NCI-nya diketahui, ya udah seadanya aja. Di soal dibilang berapa gitu. 80%, ya udah berarti jadinya 80.000. 30%-nya 80.000. Di sini kan 248. Tapi gimana kalau NCI-nya nggak diketahui? Hasilnya kan jadi beda. Di sini jadi 240. Kenapa? Karena kan lewat proporsi gitu kalau ini. Tapi jurnalnya ya sama aja. Intinya kayak gitu. Oke, jadi perbedaannya di sana ya. Harus ngitung rekalkulasi excess sama ada gain on share, gain on increase, sorry. Gain or loss-nya. Tapi ini di jurnal umumnya. Itu baru di jurnal umumnya. Dan itu kan versi bentuk, ya belum konsolidasinya. Nah, kalau yang ini kan variasi kedua tuh yang tadi mau dicontohin. Yang 3 tanggal di tahun yang sama. Yang tadi mau dicontohin. Iya, ini di 2016 nih semuanya. Tapi, iya yang tadi yang mau dicontohin, cuman pas baru inget, oh itu versi ribetnya. Harus mulainya kan dari yang gampang dulu. Iya. Nah ini kalau versi lebih ribetnya nih, 3 tanggal di tahun yang sama lagi gitu. Jadi kayak dia tuh kenapa nggak sekalian gitu kan. Bikin ribet gitu. Jadi ini 3 tanggal nih, contohnya April, Juli, sama Oktober masing-masing 5%, sama 80%. Nah, yang dibayarkan pun beda-beda harganya, karena kan menyesuaikan tanggal tersebut. 7.000, 8.000, sama 210. Nah, jadi kalau ada istilah akuisisi di sini itu berarti ketika kita udah punya kendali ya. Kenapa equity S-nya cuma muncul waktu Oktober doang? Karena yang kita butuhkan itu kan cuman buat ngitung excess gitu. Makanya kita cuman munculnya tuh waktu kita udah punya kendali aja. Karena kan kalau nggak punya kendali, kita nggak perlu ngitung excess. Makanya di sini equity-nya cuman di akhir doang. Gitu. Oke, nah perbedaannya gimana? Nah, berarti kan ini ada sebenarnya langkahnya kurang lebih hampir sama gitu. Kita harus menghitung ulang gitu, Nah, tadi kan patokan awalnya tuh pertama di Oktober tanggal 1 tuh kita 80% nih. Beli 80% 210.000. Nah, jadi yang jadi kuncinya itu ya pembelian terbesarnya. Kalau tadi kan kita harus tahu fair value yang lamanya berapa. Karena kan yang lama udah dari entah tahun kapan gitu kan. Kalau di sini kan masih tahun yang sama gitu. Ini masih tahun yang sama loh. Berarti kan kita harus pakainya yang mana nih? Yang kita perhatikan cukup yang terakhirnya. Yang paling mahalnya. Yang paling mahalnya berapa? 210.000. Dapat 80%. Nah, jadi kita ngitung 100%-nya tuh langsung aja dari sini. Kita proporsikan 100/80. Gitu. Di sini cuman kurang enaknya tuh ditampilinnya tuh nggak dalam bentuk tabel kayak tadi gitu kan. Oh iya. Masalahnya tuh. Kenapa gitu? Padahal kan lebih enak lihat yang tabel gitu. Kalau ini kan nyampur gini pusing bahasnya. Cuman yang penting fokusnya di sini. Kita 100%-nya tuh dari yang terakhir, dari yang paling gede. Jadi 100/80 langsung kali 210.
ketemu 262 gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita langsung pakai yang terakhir? Kenapa nggak satu-satu dulu? Kayak tadi, misalkan yang April sekarang berapa fair value-nya? Coba. Gimana Kak tadi pertanyaannya Kak? Tadi kan kalau di sini kita ngitung 100% tuh harus tahu dulu fair value yang lama berapa. Kalau di sini kenapa nggak dikasih tahu nih fair value yang April berapa, yang Juli berapa? Gitu. Kenapa kita cuma langsung 100/80 aja? Kenapa yang April sama Juli nggak di fair value-in? Itu pertanyaannya. Oh, karena kan dia masih itu pemilikannya masih 10%, belum signifikan. Itu nggak sih Kak? Sedikit kurang tepat gitu. Kenapa nggak di fair value-kan dulu? Nah, karena pada saat Oktober tanggal 1 beli 210.000. Ingat konsep awal transaksi. Transaksi itu selalu pada fair value-nya. Nah, jadi secara nggak langsung sebenarnya kalau kita langsung 100% kan, nah itu nanti ketemu harga fair value-nya. Bisa aja kalau misalkan kita mau lama nih, 80%-nya kita bagi berapa ya biar jadi 5%. Bagi 10, 8% bagi. Pokoknya bagi berapa ya jadi 5%? 8 bagi 5, 1, 16. Nah ya dibagi 16. Jadi kita hitung dulu bagi 16, nanti 210.000-nya kan setara sekian. Jadi ribet gitu kan terlalu panjang. Kenapa nggak sekalian aja langsung 100/80? Karena diasumsikannya, ini fair value-nya tuh bakal sama semuanya. Jadi fair value yang April sama Juli itu sama persis kayak fair value di Oktober. Gitu. Makanya kita langsung ya udah 100% kan yang Oktober, ketemukan nih 262.500. Terus ya udah kita cari goodwill-nya dulu. Tinggal kurangi yang 220 kan. Ketemu nih goodwill 42. Nah, sekarang kenaikannya berapa nih? Berarti kenaikannya ya udah tinggal kita cari aja. Kita proporsi nih. Kalau tadi 80.000 80% itu 210, kalau 10%-nya setara berapa sih? Gitu. Kita proporsiin. 10/280 itu buat nyari tadi fair value-nya berapa. Kayak tadi kan dibagi jadi 5% dulu. Tapi karena dua-dua ini kan sama. April Juli sama-sama 5%, dijumlahin aja 10%, terus proporsiin ke yang Oktober. Gitu. Nah, tinggal dikurangi. Jadi kalau dihitung itu 10/80 kali 210 itu kan bentar, setara 210, 26.250. Nah, jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung, bentar, dicoret di sini aja. Jadi yang tadi kan 1 April sama 1 Juli, kita kan pengen tahu nih fair value-nya berapa. Nah, fair value mereka itu seharga yang Oktober. Oktober itu kan kita beli berarti at fair value. Nah, makanya kita cari. Sebenarnya bisa aja kita cari lama kayak tadi. 80% nih setara 210. Berarti fair value untuk 5% setara berapa sih? Setara 13.125 harusnya. Tapi karena ini kan 2 ya, ya udah sekaligus aja ngitungnya kita. Karena kan sama nih, fair value-nya pasti sama harga per lembarnya. Kita jumlahin aja langsung jadi 10%. Tapi kan belinya beda. Oh, sama. Nah, iya, belinya kan memang beda. Tapi kan kita konsepnya ya, konsepnya tuh adjust semua ke fair value di tanggal akuisisi. Nah, tanggal akuisisinya kapan? 1 Oktober. Iya. Nah, berarti kan kita yang April mau pengen jadi Oktober, Juli pengen jadi Oktober. Iya. Berarti kan sama-sama pengen Oktober. Makanya kita langsung aja bikin 10% gitu. 10%, 26.250. Sisanya tinggal kita jumlah aja. Tadi kan yang
April itu 7.000, Oktober 8.000. Jadi kita jumlah langsung aja. Ini kan 25.000. Berarti bukan 25.000, sorry, 15.000. Jadi kita nggak ngitung satu-satu kenaikannya. Jadi langsung dijumlahin aja sepaket. Oh, jadi total kenaikan yang lama. Jadi yang April sama April sama Juli ini kita jadiin satu keranjang. Kita anggap jadi satu barang gitu, barang lama. Kita anggap barang lama atau kalau bahasa akuntansi di sini tuh investment yang lamanya gitu. Investment yang lamanya. Oh, jadi investment yang lama itu kan 15.000 nih saldonya. Padahal kalau beli sekarang, kalau kita beli sekarang 10% itu 26.250. Oh, berarti kita ada kenaikan kan? Kenaikan sebesar 11.250 gitu. Jadi nggak perlu dihitung satu-satu sekaligus aja. Gitu. Makanya nanti makanya di sini nanti langsung aja naikinnya tuh sekaligus. Jadi dibikin satu jurnal aja. Investment pada gain on increase. Jadi langsung digabung. Sebenarnya kalau yang tadi kan kita gabung sama jurnal pembeliannya. Di sini juga bisa aja digabung sama jurnal pembelian. Cuman di sini mungkin biar menekankan fokusnya ke kenaikannya. Jadi jurnalnya itu cuman investment pada gain or loss. Kalau gain kan di kredit, berarti investmentnya debit. Kalau loss berarti kan loss debit, investment kredit. Tapi ingat, ini bukan konsolidasi. Ini cuman jurnal umumnya doang. Tuh. Kalau dilihat di contohnya, bentar. Contohnya, nah kalau lihat contoh yang soal-soal tahun lalu tuh dia nggak sampai konsolidasi untuk materi yang ini. Nah ini contohnya kayak. Jadi cuma jurnal umumnya aja ya? Iya, jadi biasanya kadang dibikin 2 jurnal, kadang disatuin. Kalau di sini contohnya dibikin 2 jurnal nih. Yang pertama tuh dia minta jurnal kenaikannya, yang kedua jurnal pembeliannya. Ini kan yang kayak barusan tadi. Sebenarnya kita nggak perlu ngitung goodwill pun nggak masalah sebenarnya. Karena kan nggak sampai konsolidasi. Kecuali kalau diminta sampai konsolidasi atau di soalnya emang diminta hitung juga goodwill-nya. Gitu. Tapi kalau cuma nggak diminta goodwill-nya ya udah cukup hitung kenaikannya tadi berapa, terus pembeliannya berapa. Contoh lainnya ini bukan materi yang lain. Iya, yang ini. Yang soal ini. Jadi nggak sampai konsolidasi. Kalau dilihat di buku pun sebenarnya dia bisa sampai konsolidasi dimasukin ke sini. Tapi ini pun bentar. Sorry. Ini materi yang sama kan ya. Nah, konsolidasinya sebenarnya materi konsolidasinya sama kayak yang nomor 1 tadi, yang single. Nah, di sini. Ini kan pakai sales guys. Tadi kan kita pakainya pre-acquisition. Mana yang pakai? Nah, di sini. Jadi konsolidasinya tuh sama kayak yang materi yang pertama tadi, yang ini. Yang hapus dividen, hapus equity awal gitu. Jadi fokusin di tanggalnya. Berarti tanggalnya kalau kita sampai konsolidasi berarti kan tadi yang 1 Oktober. Nah, yang kita pakainya tuh berarti akuisisinya tuh dari 1 Oktober sampai Desember. Berarti pre-acquisition-nya berapa bulan? Berarti Januari sampai Agustus, September berarti kan 9 bulan atau 3/4 tahun. Gitu. Jadi konsolidasinya tuh sama kayak materi sebelumnya. Makanya tadi di mind map awalnya tuh ku gabungin jadi satu. Jadi kalau di sini kalau dilihat biru ada coretan biru ini tuh kata kuncinya gitu. Jadi yang single step tadi tuh kuncinya di pre-acquisition. Kalau yang step by step atau yang bertahap tadi kuncinya tuh di fair value barunya. Sama rekalkulasi hitungan tadi. Ngitung kalau misalkan diminta goodwill gitu. Jadi kuncinya di sana. Tapi yang bertahap pun kalau
diminta konsolidasi ya sama kayak soal yang tadi yang materi pertamanya. Tapi harusnya dipisah sih. Kalau lihat contoh soal yang tahun kemarin kayak gini. Jadi yang single tadi yang langsung akuisisi tahun berjalan tuh ini soal nomor 3 dia sampai konsolidasi tapi jurnalnya doang. Terus yang keduanya yang bertahap itu sampai pembeliannya doang. Karena kalau sampai konsolidasi itu kayak apa ya namanya? Repetitif gitu. Ini kan kita ngerjain ujian kebanyakan nantinya. Padahal materinya sama gitu. Konsolidasinya pasti sama-sama gini gitu. Makanya kalau tahun lalu tuh ya cukup yang materi barunya aja gitu. Which is yang ini gitu. Yang pembelian sama kenaikan invest lamanya. Kayak yang single itu tadi maksudnya yang interim itu kayak Iya, yang interim. oh, Benar. Interim. Maksudnya single tuh soalnya ini dikasih istilah single tuh karena sekali doang gitu biar gampang ngebedainnya. Cuman istilah aslinya tuh interim sih. Pembelian interim. Cuman kalau pakai interim tuh terlalu umum. Karena yang ini juga masuk interim kan. Yang bertahap juga kan iya. sama-sama interim. Makanya tadi dibedainnya pakai istilah single sama step by step. Biar tahu gitu, oh ini batasan materinya sampai sini, yang ini sampai sini. Oh. Yang pertama tadi. Oke. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Jadi di sini tuh cuman yang bertahap tuh bedanya kita ada rekalkulasi eksesnya sama ngitung kenaikan atau penurunan investment lama. Cuman di sananya doang tambahan. Sisanya sebenarnya masih lumayan banyak. Nah, ini mau di sesi selanjutnya aja atau gimana? Selanjutnya aja Kak. Takutnya soalnya kebanyakan gitu. Emang agak Iya, iya. agak banyak gitu variasinya. Dibanding kalau kayak kemarin kan bonds ya udah cuman kita hitung amortisasi sama selisih-selisihnya gitu kan, konsolidasi. Aset tetap juga Masih banyak. Masih simpel banyak. doang kan ya. Kalau yang ini banyak variasinya yang bikin ribetnya tuh. Aku belum. Nanti Oke. sekalian mungkin dirapihin kalau udah selesai nanti dikabari gitu. Versi slide yang rapihnya. Soalnya ini agak banyak jadi agak bingung ngerapihin di itunya. Kak, Di bedanya PDF-nya. apa? Bedanya apa yang perubahan pemilikan sama yang dua tadi? Kan juga Yang perubahan dua tadi. pemilikan. Iya. Oke, bedanya yang dua tadi sama yang ini. Oke. Iya. Nah, kalau dilihat di perubahan kepemilikan di yang tadi kan ada dikasih simbol huruf A ini nih. Di sini juga ada A. Nah, maksudnya tuh sama sebenarnya. Jadi yang bertahap itu sebenarnya masuk juga materinya tuh masuk ke yang perubahan kepemilikan juga gitu. Sebenarnya cuman bedanya Iya. kalau yang bertahap tadi tuh kita lebih penekanannya tuh ke yang interim gitu. Penekanannya lebih ke interim. Sebenarnya dia Iya. masuk ke materi yang kedua, cuman secara akuntansinya di penekanannya tuh lebih ke interimnya, masalah interimnya itu. Gitu. Masalah fair value-nya tadi. Gitu. Dia masuk sebenarnya ke yang kedua, masuk juga gitu. Cuman bukan fokusnya karena yang kedua kan udah banyak banget jadi ya udahlah satu direlain gitu ke materi interim. Kalau diambil semua kan agak rakus gitu katanya. Tapi masuk juga. Bedanya kalau kita review singkat aja ya mungkin. Yes, katanya. Di sini tuh perubahan kepemilikan. Bedanya tuh kalau perubahan kepemilikan kita tuh udah punya yang lama terus antara ditambah atau dikurang. Itu ya. Oh, Ada penambahan atau pengurangan. Kalau yang tadi kan single step itu nggak ada dia tuh sebenarnya perubahan kepemilikan kan. Cuman nggak sebelumnya ditambah. nol jadi punya gitu. Jadi kan Oh iya. nggak kelihatan gitu itunya. Iya, Nggak nggak ada ditambah. bedanya. Terus yang Iya. bertahap juga sebenarnya masuk kan. Dari Iya. dikit-dikit nambah-nambah gitu. Cuman karena penekanan materi dia lebih masuknya ke interim jadi ya udah masukin ke interim.
Oh Nah, gitu. kalau yang perubahan kepemilikan, penekanannya di mana? Nah, penekanannya itu ada Ya. di sini nih. Apakah dia mempengaruhi kendali atau tidak mempengaruhi kendali? Oh Gitu. gitu. Maksudnya mempengaruhi kendali itu berarti kan dia misalkan nih, sebelumnya tuh 20%, terus dia Hmm. beli jadi 70%. Itu kan asalnya tidak punya, jadi punya kendali. Berarti itu mempengaruhi. Kalau yang tidak mempengaruhi, contohnya misalkan kita punya 70%, beli lagi 10%, jadi 80%. Itu kan nggak mempengaruhi. Nah, Iya. pengaruhnya gimana? Hmm. Masalahnya nggak sampai di sana. Yang mempengaruhi dipecah lagi gitu. Nah, dia kan tadi misalkan Eh, dari 20 ke 70 tuh dia cara dapatnya tuh gimana sih? Apakah hmm. dia lewat, pembelian, apakah lewat penjualan, atau lewat penerbitan saham baru, gitu. Jadi tiap jalannya tuh perlakuannya beda. Nah, itu yang bikin ribetnya tuh, variasinya tuh banyak. Hmm. Jadi kan perubahan kepemilikan kan kita bisa belinya bisa lewat apa aja? Pembelian yang pasti, itu kan jelas. Penjualan, terus ada penerbitan saham baru, terus ada treasury. Treasury kan pembelian saham lama dari pemilik saham yang beredar gitu kan. Jadi variasinya di sana gitu. Dari cara cara berubahnya tuh gimana sih? Jadi nanti pengaruh ke akuntansinya juga beda. Yang bikin ribetnya di sana. Nah, makanya yang bertahap tadi nggak masuk ke sini tuh karena fokusnya dia lebih ke interim aja. Hmm. Hmm. Oke. Nanti mungkin di sesi berikutnya sisanya kita bahas lebih detail lagi ya. Karena lumayan banyak juga. Kurang lebih secara umum ada 4 sih. Perubahan kepemilikan tuh lewat pembelian, penjualan, penerbitan saham baru, sama treasury atau pembelian saham lama. Gitu. Oke. Itu mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke. Kalau nggak